Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Wijitri Wahyuni. Saya dari KM 203, jurusan Komunikasi, Universitas Simbar Asia. Presentasi ini sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme di Universitas Simbar Asia. Baik, sekarang kita mulai dengan apa itu anger management? Mengapa saya memilih topik ini? Dosen pembimbing saya, Bapak Muhammad Nur Ihsan, memberikan beberapa topik kepada mahasiswa-mahasiswi untuk dipilih sebagai bahan presentasi. Kenapa saya memilih anger management? Karena saya merasa saya belum bisa memanage anger saya, memanage rasa marah saya. Marah itu hal yang wajar, bukan? Setiap orang pasti mempunyai emosi. Marah itu adalah sebuah emosi. Dan kita itu terkadang tidak bisa mengendalikan emosi itu. Nah, di sini kita akan membahas di anger management. Mari kita bahas. Kita masuk ke pendahuluan, apa itu anger management? Anger management adalah cara kita mengolah rasa marah kita. Kenapa rasa marah perlu diolah, perlu dikontrol? Kita tidak bertujuan untuk menghilangkan rasa amarah, hanya mengendalikan. Agar rasa marah kita ini tidak merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain, sehingga kita memerlukan manajemen marah. Apa itu manajemen marah? Manajemen marah adalah cara kita mengenali, mengelola emosi, dan mengelola kemarahan kita secara sehat dan secara terkonstruktif, sehingga tidak menimbulkan efek yang akan kita sesali di kemudian hari. Dan bagaimana jika amarah tidak terkontrol? Jika manajemen amarah kita tidak berfungsi dengan baik, jika kita tidak bisa mengendalikan amarah kita. Nah, amarah yang tidak terkendali bisa berdampak negatif terhadap mental kita, terhadap hubungan kita dengan orang lain, terhadap kinerja kita, terhadap sosial, banyak sekali dampaknya. Di sini saya akan menambahkan materi yang saya dapat di kampus saya Universitas Simbar Asia, mata kuliah Estetika Humanisme yang saya dapat pada minggu ke-7 semester genap tahun 2004-2005. Materi ini disusun oleh tim dari kampus Universitas Simbar Asia, sehingga saya mohon izin Bapak Ibu, saya mohon izin mencomot materinya. Materi ini menjelaskan tentang mengapa seseorang perlu menerapkan anger management. Kalau marah tidak boleh dilampiaskan dengan tindakan agresif, lantas bagaimana harus merendam amarah tersebut? Baik, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu pengertian emosi. Apa itu emosi? Emosi itu adalah perasaan yang kita rasakan, yaitu senang, sedih, kecewa, termasuk juga marah. Marah juga merupakan sebuah emosi. Baik, kita lanjut lagi. Setelah kita mengetahui apa itu pentingnya manajemen marah, ini lebih penting lagi kita mengenal apa penyebab kemarahan yang terjadi pada diri kita. Ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bisa karena perasaan kita yang sedang tidak enak, stres, kemudian kecemasan yang ada dalam diri kita, kemudian frustasi, kemudian perasaan harga diri yang kurang, harga diri yang rendah, yang tidak percaya diri, kemudian ada juga dari pengalaman masa lalu. Nah, itu semua itu bisa memicu rasa marah kita muncul. Ada juga faktor eksternal, faktor luar yang bukan dari dalam diri, bukan dari perasaan kita. Seperti suasananya sedang tidak menyenangkan, suasana sedang panas, sedang gerah, kemudian rasa marah kita muncul karena suasananya tidak enak, tidak nyaman untuk diri kita. Ini juga perilaku orang lain, suara orang lain yang terlalu keras, yang terlalu mengganggu telinga kita. Ada juga tekanan pekerjaan atau masalah uang, dan masalah lingkungan, masalah-masalah luar yang bisa memicu rasa amarah kita muncul.
Setelah mengetahui penyebab kemarahan, kita lanjut ke tanda-tanda marah. Bagaimana seseorang bisa dikatakan marah? Apa itu tanda-tandanya? Yang pertama, jantung kita berdebar. Kemudian otot menegang, otot wajah menegang. Kita bisa lihat orang itu marah atau enggak itu dari wajahnya. Dari wajahnya kita sudah terlihat, oh orang ini wajahnya kenapa nggak enak ya? Oh orang ini sedang marah. Tanda-tanda seperti itu bisa tampak di mata kita. Setelah kita melihat tanda-tanda kalau orang itu marah, biasanya akan berlanjut ke perilaku. Perilaku marah itu apa? Berteriak, kemudian membanting sesuatu, membanting pintu, melemparkan benda yang ada di sekitar, teriak-teriak, meneriaki orang lain, kemudian pergi, menarik diri dari kita, menarik diri dari lingkungan. Itu tuh salah satu orang marah. Mungkin dia diam, tidak marah, tidak bertindak brutal, tapi dia pergi. Itu bukan ciri-ciri orang yang sedang marah. Setelah kita mengetahui ciri, tanda, dan penyebab kemarahan, sekarang kita bahas tentang teknik manajemen amarah. Teknik anger management. Bagaimana kita mengontrol marah kita. Yang pertama, menenangkan diri. Bernafas dalam-dalam. Bernafas dalam-dalam itu sangat penting. Ketika jantung rasanya berdebar lebih kencang, tarik nafas, keluarkan lewat mulut, itu sangat membantu. Pengalaman saya sendiri seperti itu. Selain teknik breathing, selain bernafas secara tenang, secara pelan, secara dalam, kita bisa mengalihkan otak kita di rasa marah dengan berpikir, misalnya berhitung 1, 2, 3. Kita alihkan otak kita untuk memikirkan yang lain atau membayangkan sesuatu yang indah. Misalkan, saya ingin pergi ke pantai, kita bayangkan pantai, kita bayangkan sesuatu yang indah, visualisasi kita indah, kita alihkan dari rasa emosi marah kita ke rasa senang, atau kita lakukan peregangan, stretching. Kita lagi marah nih, pengen gebukin orang, rasanya pengen stretching aja. Kita lakukan itu biar rasa marah kita bisa teralih ke hal-hal yang lain, tidak ke hal yang negatif. Setelah menenangkan diri, apa proses selanjutnya? Berpikir sebelum bertindak. Sebelum kita membanting sesuatu, sebelum kita melempar benda di sekitar kita, kita pikir. Kita berhenti sejenak, kemudian beri waktu untuk berpikir sebelum bereaksi. Nanti kalau saya melakukan ini, dampaknya apa ya? Pasti banyak dampak negatifnya. Kemudian kita tinjau kembali konsekuensi dari tindakan ini nanti. Jika saya membanting pintu, jika saya pergi, jika saya meneriaki orang ini, apa konsekuensinya pada saya? Kemudian cari solusi. Apakah marah ini sudah benar? Apakah lebih baik saya menahan amarah saya dan mencari solusi yang lebih baik? Setelah kita berpikir sebelum bertindak, kemudian kita sudah tenang, kita bisa berbicara dengan baik-baik, berbicara dengan tenang, dengan wise. Kalau kita tidak bisa berbicara, kadang marah itu kan gondok ya. Kalau saya itu kalau marah itu rasanya gondok, kayak gak bisa ngomong gitu kan. Kita bisa menuliskannya, menuliskan apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan. Atau kita ngomong sama orang lain, sama pihak ketiga, sama orang yang kita percaya, yang bisa membantu menjembatani antara kita dengan orang lain. Ada juga teknik yang sangat membantu untuk anger management, yaitu ubah pola pikir. Saya biasanya kalau malam itu sebelum tidur itu suka merenungkan seharian ini ngapain aja, terus apa kesalahan yang telah saya buat, terus apa yang perlu diperbaiki dari diri saya.
Nah, ini penting untuk identifikasi pikiran negatif, kemudian ubah perspektif saya sendiri, kemudian saya harus fokus pada hal-hal yang positif. Selain itu, selain introspeksi, kita juga harus menerapkan gaya hidup sehat, seperti olahraga, kemudian tidur yang cukup. Tidur yang cukup itu penting agar kita tidak stres, agar tidak mudah marah, agar semuanya berjalan dengan lancar, oksigen ke otak juga lancar. Tidur yang cukup itu sangat penting. Nah, saya akan kembali ke materi PPT yang diberikan dosen saya tentang Angel Management Technique yang telah saya jelaskan sebelumnya. Di sini disebutkan, try some breathing exercises, surround yourself with trustworthy people, think about your desire and objective, analyze the situation psychologically, and express yourself calmly. Karena meredam amarah itu ada tekniknya, kita bisa mempelajarinya. Nah, ini tips seperti yang telah saya sedikit singgung sebelumnya. Tips anger management: mundur sementara dari sumber amarah, luapkan rasa marah dengan yang tepat. Setelah tenang, komunikasikan dengan kepala dingin, lakukan metode time out, lakukan kegiatan lain untuk mengalihkan rasa marah, dan konsultasi kepada psikolog. Itu kalau diperlukan. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan presentasi saya hari ini, yaitu tentang anger management. Kesimpulan yang pertama, ternyata manajemen marah itu adalah suatu hal yang bisa kita pelajari dengan pengalaman, dengan latihan, kesabaran. Kita bisa mengendalikan rasa marah kita. Kita bisa mempunyai anger management yang baik, manajemen marah yang baik. Jika kita merasa anger management kita kurang, jangan khawatir. Kita masih punya opsi yang kedua, yaitu cari bantuan. Jika kita kesulitan mengendalikan rasa marah, jangan ragu untuk pergi ke ahlinya. Ada bantuan psikologis juga. Kita bisa konsultasi ke orang yang kita percaya. Ingat, kita tidak sendirian dalam kesulitan mengendalikan marah kita. Kita tidak sendirian dalam mengendalikan rasa marah, dan kita juga tidak sendirian. Ada banyak sumber daya yang bisa membantu kita untuk manajemen marah kita. Baik, cukup sekian presentasi saya kali ini. Semoga membantu dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya, Bapak Muhammad Nur Ihsan. Terima kasih atas bimbingannya kepada saya selama 1 semester ini. Mohon maaf jika saya banyak kesalahan, Pak. Dan cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.